Selamat malam Pak Ildika, sekali lagi. Iya, terima kasih waktunya Pak ya, sudah mau berbincang dengan kami gitu. Jadi yang ingin kita ketahui itu tentang ini Pak, aktivitasnya Pak Irdika, kalau nggak salah sudah sekitar 25 tahunan ya Pak ya, mencoba merehabilitasi lahan bekas tambang begitu Pak. Nah, Ya, wah, Pak sampai ke Mbak Rin ya. barangkali Pak Irdika bisa cerita dulu dari situ Pak, gimana sampai terjerumus ke dunia itu, gitu. Ya, ya. Jadi sebenarnya pada waktu itu tahun 1994 saya baru kembali dari S2 di Selandia Baru, kemudian 95 itu ada perusahaan tambang PT KPC pada waktu itu berkunjung ke Fakultas Kehutanan, bertemu dengan senior saya. Mereka meminta bantuan kira-kira bagaimana caranya mereklamasi lahan pasca tambangnya, begitu kira-kira. Okay. Lalu beliau berangkat ke KPC, ke Sangatta, saya diajak, gitu kira-kira. Okay. Pada waktu itu ada masalah karena biasanya perusahaan kan setelah lahannya ditata, kemudian ditebarkan tanahnya ya, untuk media tanam. Nah masalahnya nih tanahnya itu sudah sangat berkurang. Jadi dikhawatirkan nanti tidak cukup. Jadi kalau misalnya, jadi kita harus melakukan eksperimen. Kalau misalnya tanahnya hanya tipis, hanya 25 cm atau 30 cm, 50, 1 meter, gitu. Kira-kira seperti apa? Nah, senior saya tadi yang Pak Dr. Yadi Setiadi, memang beliau orang ekologi dan beliau pendekatannya dengan jenis lokal, gitu. Maka ditanamlah jenis lokal itu. Setelah itu tahun 1996 saya harus berangkat ke Inggris. Jadi hasilnya sebenarnya saya tidak tahu berikutnya. Tapi belakangan setelah saya pulang, saya tanyakan memang ya ada keberhasilan di sana. Itu kira-kira awalnya. Iya, waktu di KPC itu sendiri Pak, berapa luas ya lahan yang waktu itu direhabilitasi? Waktu itu kan hanya eksperimen ya Mbak ya. Oke. Bentuknya hanya eksperimen, jadi hanya kecil saja. Gitu. Dan itu sudah berbentuk ada lubang, itu bekas tambang emas atau? Kalau ini batu bara. Batu bara ya Pak ya. Ya kalau ini kan kalau nambang itu lubang bekas tambang itu kan tidak, maksud saya menambang itu kan tidak setahun 2 tahun ya Mbak, tergantung cadangannya. Jadi seperti KPC itu lubang satu tapi bertahun-tahun gitu. Jadi yang direklamasi bukan tidak harus lubangnya itu kan, tetapi kan batuan yang harus dipindahkan tadi kan harus ditempatkan di suatu tempat, itu yang harus direklamasi. Ya, jadi tidak selalu lubang tambangnya yang harus direklamasi. Kira-kira begitu. Iya. Nah, barangkali pertanyaan berikutnya ya Pak, ini soal gambaran umum kondisi lahan bekas tambang di Indonesia ya. Kalau misalnya Pak Irdika punya semacam roadmap gitu ya, kemudian nanti solusinya bagaimana ini untuk menghadapi keadaan seperti ini. Ya, jadi sebenarnya, jadi sebenarnya begini Mbak. Tambang di Indonesia itu kalau saya boleh katakan bisa kita kategorikan menjadi 3 lah gitu kira-kira. Ada sebagian yang mereka memang tidak peduli terhadap lingkungan, seperti misalnya kalau nanti Mbak Rin jalan di Kalimantan Selatan gitu ya, di kanan kiri itu bisa melihat ada lubang-lubang tambang tadi. Yang sudah tidak ada aktivitas gitu ya. Kemudian di mungkin sekitar Samarinda juga ada yang seperti itu, dekat-dekat kampung ada seperti itu. Itu kelompok yang paling bawahnya seperti itu. Kemudian kelompok yang berikutnya adalah yang mengikuti peraturan perundangan gitu. Jadi peraturannya A ya dia ikuti A, sudah gitu. Tapi ada kelompok yang berikutnya adalah kelompok yang A plus gitu. Jadi kalau peraturannya A itu ada plusnya yang lainnya gitu kan. Itu menantangnya. Nah, jadi yang kalau yang pertama tadi itu kan kita tidak bisa apa-apa, maksudnya kami sebagai peneliti ya tidak punya jangkauan kepada mereka, apakah ya karena itu urusannya sudah pidana menurut saya.
Dan sekarang dengan adanya Undang-Undang 3 tahun 2020 ya, yang terbaru ini, itu keras. Jadi kalau nambang tanpa izin, wah dendanya lumayan itu. Sangat lumayan. Begitu. Jadi emang itu harus dengan hukum. Nah, untuk yang lainnya, yang sudah mengikuti dan kemudian yang lebih dari itu yang kita bantu dengan inovasi-inovasi hasil penelitian, bagaimana agar biaya reklamasinya turun, tetapi kualitasnya tetap sama atau lebih tinggi gitu. Jadi kira-kira filosofi yang kita sampaikan kepada teman-teman tambang ini seperti filosofi kelapa, mecah kelapa ya. Jadi kalau kita pergi kita mau bikin rendang misalnya, maka kita harus beli kelapa ke pasar, harganya Rp5.000, kemudian kita bawa pulang, lalu ambil golok, dipecahin saja, sabutnya dicacah-cacah, kemudian dipukul, pecah, ambil dagingnya, kemudian kita parut, dapat santannya, kita bisa masak ke rendang kan gitu ya. Semua ini mulai dari sabut, kemudian batok kelapa dan juga ampasnya itu semuanya terbuang, kan gitu. Ini yang cara pertama yang seperti ini. Inilah yang saya gambarkan perusahaan tambang yang saya bilang jorok tadi, yang tidak komitmen tadi, dibuang gitu saja. Jadi setelah ditambang, berat itu mau dipakai untuk apa kan begitu. Tapi coba sama kita dengan menggunakan yang beli kelapa yang Rp5.000 tadi, kemudian kita kupas sabutnya dengan menggunakan cara tradisional aja, nggak usah pakai robotik, pakai yang bambu yang runcing itu, kemudian ditusukkan, dibuka, tusukkan, akhirnya kita mempunyai kulit yang panjang-panjang itu, sabut yang panjang-panjang itu. Kemudian batoknya dibelah simetris, lalu diambil dagingnya, diperas, dapat santan. Kemudian ampasnya ini biasanya untuk pendingin muka juga ya Mbak. Bisa juga untuk pakan ayam, kan begitu ya. Terus kemudian batoknya tadi nanti diamplas, diukir-ukir sedikit, kemudian disatukan dengan resleting, dengan zip gitu ya. Kemudian dikasih gantungan. Itu harganya di Bandara Soekarno-Hatta itu 75.000 Mbak Rin. Wah. Jadi udah dapat santannya, ini masih ada yang limbahnya itu 75.000. Kemudian sabutnya tadi dirontokkan, kemudian kokopit dijual untuk media tanam. Lalu sabutnya dipakai untuk keset dan sebagainya. So, itulah yang ingin kita tuju di dalam reklamasi lahan pasca tambang ini. Jadi menambang itu kita dapat uang. Dapat uang, dari uang itu dialokasikan untuk meningkatkan nilai atau atau untuk merevitalisasi atau untuk apa istilahnya ya, untuk memberdayakan sumber daya alam yang nilainya itu awalnya rendah kan gitu. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya kita punya ikan, punya ternak, punya ini di dalam hutan yang nggak ada jalan, nggak ada ini kan mahal, itu kan nilai ekonominya jadi rendah karena biaya transportnya juga mahal. Nah di sana modal inilah yang akan kita pakai untuk mengembangkan itu semua. Iya, tapi persoalannya adalah ketika step-step itu apakah bisa diikuti begitu Pak oleh perusahaan tambang? Kan begini Pak, kalau asumsi saya orang menambang kemudian menggali seperti yang saya lihat di sepanjang jalan di Kalimantan Timur itu seperti terbengkalai begitu aja ya Pak. Nah itu untuk merehabilitasi, merevitalisasinya itu akan sulit sekali ya Pak? Ya mahal yang jelas. Kalau tambangnya sudah tidak ada, aktivitas tambang sudah tidak ada, mereka nggak ada income, terus kemudian harus pemerintah yang melakukan perbaikan itu mahal sekali. Makanya maka sejak dini pada waktu tambangnya masih aktif itu kita bina, kita ajak sama-sama, kita tunjukkan aturan perundangannya yang jelas, tahapannya, SOP-nya harus bagus dari pemerintah. Kemudian dari peneliti ya, bagaimana untuk menjalankan SOP tadi agar bisa tercapai dengan biaya yang rasional, kan begitu. Nah, itulah ya tugas kita di ini. Nanti akan berarti cara ini adalah yang lebih preventif ya Pak ya, bukan yang sudah kadung rusak gitu lahannya.
Ya Pak. betul, betul sekali. Ya, saya mau tunjukkan. Iya silakan Sudah Pak, coba. seperti apa sekarang? Oke. Hmm. Oke, jadi saya ingin tunjukkan bagaimana perkembangan teknologi reklamasi hutan dan lahan pasca tambang di Indonesia. Jadi penambangan itu bisa di dalam hutan, di dalam kawasan hutan, bisa di luar kawasan hutan. Sebenarnya yang di hutan tentunya lebih sedikit dibandingkan dengan yang di kawasan di luar hutan. Ini beberapa hal yang sering salah paham masyarakat. Ya, karena ini negara-negara hukum, maka kita berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku. Jadi menurut LHK, reklamasi hutan itu adalah usaha memperbaiki atau memulihkan kembali hutan dan lahan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak sebagai akibat penggunaan kawasan hutan agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Nah, jadi tidak ada di situ kata-kata mengembalikan seperti semula, itu tidak ada. Mengembalikan di kondisi semula tidak ada, tapi sesuai dengan peruntukannya. Itu yang paling penting. Fungsi yang dikembalikan, fungsinya yang dikembalikan. Kemudian Kementerian ESDM, reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahap usaha pertambangan. Jadi bukan tambang harus selesai dulu, baru kemudian dilakukan reklamasi. Tapi sepanjang perjalanan itu yang sudah selesai langsung diperbaiki gitu, yang sudah tidak diganggu lagi. Untuk menata, memulihkan, memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi. Sekali lagi berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Nah, jadi memang kalau kita naik ke atas lagi ke peraturan pemerintah, ke undang-undangnya itu juga sama bahasanya mengembalikan sesuai peruntukannya. Jadi artinya kalau misalnya setelah ditambang tiba-tiba pemerintah memutuskan ini menjadi ibu kota gitu. Lahan bekas tambang ini menjadi kantor presiden, jadilah itu kantor istana presiden, begitu Mbak maksudnya. Ya. Tidak dikembalikan ke semula fungsi awal gitu ya Pak ya. Kalau ya, jadi karena memang pembuat regulasi pahamlah, tidak mungkin misalnya keanekaragaman hayati yang ada di dalam hutan yang ditambang itu harus kembali seperti itu lagi, nggak mungkin. Itu ciptaan Allah yang sangat tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Kemudian dalam konteks reklamasi hutan, jika penambangan dilakukan di kawasan hutan, maka harus dikembalikan sesuai dengan fungsinya, fungsi awal dari kawasan hutan. Jadi kawasan hutan itu ada 3 fungsi menurut undang-undang, ada fungsi produksi, fungsi lindung, dan fungsi konservasi. Fungsi lindung, fungsi produksi artinya untuk menghasilkan kayu dan bukan kayu. Jadi artinya untuk menghasilkan uang bagi pemerintah, kan gitu ya, bagi untuk kita semua. Fungsi lindung itu untuk mengatur tata air, jangan sampai longsor, banjir, dan sebagainya. Kemudian kalau di kawasan konservasi itu strict tidak boleh, tidak ada izin penambangan di kawasan konservasi. Ini sudah kesepakatan bangsa ini bahwa itu tidak boleh. Gitu. Nah, inilah sebenarnya ada di aturan-aturan, di panduan-panduan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian SDM maupun Kehutanan itu kurang lebih seperti ini. Jadi reklamasi itu mulai dari penataan lahan, pembuatan saluran drainase dan fasilitas pengolahan air. Jadi kalau ditambang itu air tidak boleh keluar dari areal penambangan tadi sebelum diolah dulu. Dan itu ada kriterianya. Kalau batu bara misalnya TSS-nya, kekeruhannya itu tidak boleh lebih dari 400 ppm. Terus Fe-nya kurang dari 7 ppm, misalnya. Terus Mn-nya kurang dari 4 dan sebagainya. Itu ada kriteria seperti itu. Kalau tambang yang lain, kita lain lagi. Setelah itu, setelah ditata, kemudian tanahnya disebarkan di atasnya. Karena tanah ini berfungsi untuk media tanam. Karena dia nggak bisa hidup di batu-batuan kan. Pak Irdika, barangkali Pak Irdika ya. Boleh saya potong sedikit? Boleh, ini tentu. Iya, kalau ini kan tahapan sesuai undang-undang yang ideal ya Pak ya. Ya betul. Kalau gambaran secara umum seberapa parah lahan-lahan bekas tambang itu bagaimana ya. Pak? Iya. Karena kan kalau yang kita lihat selalu kan environmentalist protes ya Pak ya. Perusahaan-perusahaan tambang ini ya banyak melanggar aturan gitu. Jadi yang saya ingin tahu sebenarnya kondisi real di lapangan itu
seperti apa begitu Pak ya? Ya sebenarnya begini kan, tahapan penambangan itu pasti akan ada areal yang terganggu gitu kan. Iya. Areal yang terganggu. Seperti misalnya gini lah, yang kejadian sekarang itu, yang secara umum itu misalnya Mbak Rin pergi ke salon, mau potong rambut ini, gitu kan. Iya. Kemudian sampai di salon nih si tukang salonnya sedang motong nih. Sedang motong, kemudian putranya Mbak Rin datang, "Loh, kamu kok ngerusak rambutnya mama saya?" katanya. Kan emang belum selesai, di sini masih ada kurang, di sini ada. Terus kemudian di tengah-tengah dikatakan ini, "Oh, kamu merusak." Kan gitu. Sama dengan tambang juga seperti itu. Jadi potret yang ditunjukkan, yang dipotret itu dari pesawat lah, dari drone kah, dari orang jalan kah, itu kan sesuatu yang sedang proses, sedang ditambang, dikeruk, didinamit untuk diledakkan untuk mengambil batu baranya. Kemudian itu yang disebut rusak. Tapi seperti yang menjadi seperti apanya setelah ditambang kan nggak pernah muncul di media ini masalah. Kita lewat aja ini ya. Ini saya lewat aja. Jadi seperti ini kira-kira. Nah, jadi dari lubang seperti ini itu pasti akan ditutup. Itu kalau misalnya tambang itu dikatakan kamu tidak boleh menutup lubang tambang misalnya, malah stres mereka. Gitu. Kenapa? Karena kalau di sini sudah selesai, dia pindah ke lubang berikutnya. Pada waktu menggali mau disimpan di mana? Mau ditimbun di hutan sebelahnya? Nggak mungkin. Karena kalau ditambang ditimbun di hutan sebelahnya, harus izin lagi ke kementerian kan. Panjang lagi prosesnya. Nanti banyak lagi kewajiban-kewajiban baru kan begitu. Tapi kalau ditutupkan di sini, tidak ada itu lagi, ya kan? Nah, setelah ditata seperti ini, jadi kalau menurut yang saya baca di ESDM itu sudah kira-kira 200 hektar lubang bekas tambang yang sudah ditutup gitu. Nanti akan saya ceritakan enaknya ditutup apa enggak sebenarnya gitu. Nah, ini yang di sini, ini yang bagaimana setelah ditata kemudian nanti tanah dihamparkan untuk media. Kemudian kita tahu tanahnya tidak subur, itu harus dikasih kompos, dikasih pupuk gitu ya. Seperti ini misalnya. Jadi ini yang baru mau ditanami, dikasih tanahnya sudah dihamparkan, kasih pupuk, yang seberang danau itu sudah mulai hijau gitu kan. Ini di mana Pak lokasinya Pak Irdika? Tadi? Ini ada macam-macam, macam-macam perusahaan, macam-macam perusahaannya ya. Tapi ini kebanyakan batu bara ya Pak ya? Ada batu bara, ada ada mineral, bisa nikel, bisa emas dan sebagainya. Nanti kita tunjukkan. Kemudian ini yang saya ingin sampaikan. Jadi di tambang ini wajib seperti ini. Jadi sebenarnya tambang itu ini kita bicara tambang yang comply, artinya yang dia memang mengikuti aturan pemerintah, begitu. Yang memang dia tidak akan lari seperti yang saya katakan yang grup pertama tadi. Karena kalau misalnya mereka sembarangan, mereka tidak akan bisa mengembalikan lagi tanah tadi ke pemerintah. Ya kan? Karena pemerintah tadi kalau lahan yang setelah ditambang itu ada aturannya. Nanti kalau dikembalikan ke pemerintah nanti harus begini. Kalau dia dari awal sembarangan, itu biaya mengembalikannya mahal sekali, gitu kan. Nah, termasuk untuk mengatasi agar sedimen, kemudian air yang mengandung logam berat tidak langsung masuk ke perairan umum, itu harus dibuatkan saluran-saluran seperti ini, ada kolam-kolam seperti ini, ada treatment kapur, ada koagulasi dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, ini kolam-kolam yang untuk menjernihkan, mengurangi, meningkatkan, menetralkan airnya, mengurangi logam beratnya, kira-kira seperti ini bentuknya. Jadi dari mana-mana nanti mengalir ke sini baru boleh pergi ke perairan umum kalau sudah mengikuti sudah sesuai dengan standar pemerintah. Kalau ketahuan tutup tambangnya. Kemudian untuk mengurangi tadi itu biasanya ditutup dengan tanaman-tanaman penutup tanah biar erosinya kurang. Karena kalau tidak ditanami dengan tanaman penutup tanah, erosinya besar, maka kolam tadi cepat penuh. Kalau cepat penuh lumpur, biayanya mahal untuk ngeruknya, kan gitu ya. Iya. Tapi tanaman-tanaman ini kan merambat, melilit, sehingga perawatannya mahal. Maka di beberapa tahun terakhir ini sudah kita perkenalkan jenis tanaman baru untuk mencegah erosi, tapi juga ada duitnya, gitu, menghasilkan uang, seperti serai wangi.
kemudian ada rumput pakan ternak. Itu inovasinya. Jadi kira seperti ini, ditanamnya seperti ini, nanti akan rimbun seperti ini. Nah, setelah itu maka erosi tidak akan terjadi. Nah, tapi ini melilit. Melilit, jadi harus dipelihara terus, kalau enggak nanti pohon-pohon yang ditanam akan mati terlilit. Nah, sekarang kita ganti. Ini contohnya di brokol, ini kita ganti dengan serai wangi. Serai wangi itu 6 bulan setelah tanam udah bisa dipanen. Jadi lahan pasca tambang itu tidak harus nanti jadi duitnya. Itu 6 bulan setelah penanaman sudah bisa dipanen, disuling, jadi minyak serai wangi, dan itu ekspor. Kan gitu. Kita Indonesia itu pemain kedua setelah Cina untuk minyak serai wangi ini. Oh iya, nah, ekspor kemana Pak kebanyakan? Oh banyak, ke seluruh dunia ya Mbak. Kan banyak dipakai untuk obat-obatan, untuk anti nyamuk dan sebagainya, itu menggunakan minyak ini. Banyak dipakai untuk macam-macam. Nah, jadi kita dorong teman-teman tambang itu, yuk kita coba mulai seperti ini. Dan kalau serai wangi ini kan yang dipotong atasnya, jadi daun dipotong seperti kiri atas ini, dipotong, nanti dia akan tumbuh lagi. Nanti setelah itu 3 bulan sekali panen. Oh ya. Nah, ya pada waktu segar begini sapi tidak mau. Jadi kalau misalnya masyarakat lepas sapinya di situ, dia nggak akan dimakan. Tapi kalau kacang-kacangan tadi habis oleh sapi. Gitu ya. Tapi ini bisa ditanam di tanah bekas tambang apa aja ya Pak ya? Maksudnya bisa ya? Sudah kita coba di batu bara bisa, nikel bisa. Jadi ini memang tanaman yang bandel. Nah kalau yang selama ini Pak Irdika hadapi, tantangannya apa ya Pak untuk melakukan revitalisasi pasca tambang ini di lapangan ya Pak selama ini? Sebenarnya tantangannya itu dari waktu ke waktu itu akan berubah. Tapi maksud saya bukan resistensi dari perusahaan, karena ya jujur saja sebagai lembaga penelitian saya hanya memilih perusahaan-perusahaan yang memang punya komitmen, tetapi mereka mengalami kesulitan teknologi.